Dari kurungan ayam hingga bertamunya Wali Songo, kisah karomah Kiai Maksum Lasem. Kiai Holil Bangkalan Madura mengatakan kepada santrinya, "Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini." Kemudian esoknya datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, nama almarhum Mbah Maksum di kala muda, dari tanah Jawa. Oleh Kiai Holil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh pasrah dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kiai Holil kemudian berkata kepada segenap santri beliau, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Itulah secuil kisah nyata yang penulis kutip dari sinopsis buku Manaqib Mbah Maksum Lasem. Mbah Maksum diperkirakan lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah. Oleh orang tuanya ia kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi Jepara untuk mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil dia telah ditinggal wafat oleh ibunya, dari Kiai Nawawi dia mendapat pelajaran dasar ilmu alat nahwu yang diambil dari kitab Jumuriyah dan Imriti. Suatu saat di Semarang, dia tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, dia tidak hanya bermimpi, melainkan antara tertidur dan terjaga. Dia bertemu dengan Nabi yang memberikan ungkapan "Lahriya ilaya finasyir al-ilmi", yang artinya tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Bahkan ketika berada di rumahnya sendiri, dia bermimpi kembali dalam mimpinya. Ia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW yang berpesan, "Mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semua oleh Allah." Di kemudian hari Mbah Maksum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Ini salah satu kisah karomahnya. Suatu hari datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Mbah Maksum. Namun karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad seorang santrinya menawarkan apa perlu Mbah Maksum dibangunkan. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Maksum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak lalu pergi. Rupanya saat itu Mbah Maksum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Mbah Maksum lekas meminta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Mbah Maksum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Mbah Maksum yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah Wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Mbah Maksum tertidur pulas lagi. Subhanallah, inilah bagian dari kisah karomah betapa Kiai Maksum memiliki ketinggian kedudukan spiritualnya. Selain ini masih terdapat banyak karomah yang terjadi dalam hidup beliau. Akhirnya pembaca media ikhram, semoga dengan kisah ini dapat bermanfaat dan mengambil pelajaran dari karomah almarhum Kiai Maksum. Wallahu a'lam bishawab.